Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi saudara-saudaraku penjelajah 75 hadir lagi di depan kamera ingin menjelaskan mengenai pertanyaan saudara kita di bawah kolom komentar. Begini saudaraku, silakan nonton videonya, mudah-mudahan ada ilmu yang bisa kita petik, namun sedikit harus syukur ya. Jangan cari banyaknya, biar sedikit akan jadi bukit. Jadi begini saudaraku, ada saudara-saudara kita bertanya mengenai adanya dia punya bangunan umur 2 tahun. Dia punya bangunan umur 2 tahun, sedangkan saran di dalam ruangan RBW-nya mencapai 30 saran. Ya. Ukuran RBW 5 kali 10. Saya ulang ya, ukuran RBW 5 kali 10, sudah 2 tahun, saran 30. Dan dia ingin lebih cepat lagi, dia punya burung di dalam. Gimana caranya supaya itu burung walet bisa beradaptasi dengan nyaman dan dia akan meningkat sarangnya. Itu dia maksud saudara kita. Jadi terima kasih banyak saudaraku, karena ada lagi mengenai ini mau sharing. Jadi yang saudara kita itu biar bukan pertanyaan saudara bisa kita nonton, karena pasti ada kita bisa petik di dalam. Terima kasih banyak saudaraku, mudah-mudahan sehat selalu di sana, dimudahkan rezekinya dan cepat beradaptasi burungnya, dan begitu pun juga teman-teman yang lainnya ya, mulai Sabang sampai Merauke tanpa terkecuali. Jadi okelah saudaraku, saya akan kupas ini mengenai adanya pertanyaan saudara kita mengenai adanya RBW di dalam ruangan walet. Jadi saya akan memberikan inspirasi saudara mengenai adanya walet. Kalau sudah umur 2 tahun bangunan, berarti sarang 30, berarti kita syukuri saudaraku ya. Karena ini baru 2 tahun, sedangkan sarang sudah ada 30. Nah, hanya kita masih mau dipacu, masih mau ditingkatkan ke depannya, gimana caranya supaya walet itu bisa beradaptasi dengan nyaman. Itu yang kita inginkan, walet cepat bikin sarang populasinya, karena memang walet itu membutuhkan tempat yang aman, dingin, suhunya bagus. Gitu pun juga suara yang bisa merespon, maksudnya suara dalam, suara huni. Nah, gitu yang bagian dalam. Tetapi yang burung yang bisa kita tarik burung liar itu diusahakan itu supaya suara luar bisa merespon di bagian poid. Maksud saya bagian poid di situ di LMB. LMB-nya itu di bawah masuknya burung walet, ya. Nah, itu yang kita utamakan saudara, gimana caranya supaya walet itu bisa beradaptasi dengan nyaman, karena memang walet itu suka habitat. Habitatnya walet di dalam itu kalau dingin, lembab dan aman. Ya. Jadi saudaraku, ini yang pertanyaan di bawah kolom komentar, karena dia menginginkan lebih ingin cepat lagi dia punya saran. Berarti dari dulu memang saya sudah katakan kalau walet kita hadapi itu selalu tidak ada rasa kepuasan. Nah, kenapa saya katakan tidak ada rasa kepuasan? Kalau sudah berdiri bangunan RBW sudah di-on-kan, maksud saya diaktifkan, pasti kita mau masuk lihat, selalu adanya penasaran, kita mau lihat, mau cek apa sudah ada burung di dalam. Nah, itu langkah yang pertama itu, kalau istilahnya bangunan belia, bangunan baru. Yang kedua, seumpamanya saudara sudah masuk cek 3 sampai 4 bulan, kadang juga 5 bulan masuk baru pengecatan pertama. Ya, yang pertama yang kita periksa itu kan titik itu kotorannya walet. Nah, dan lanjut kemudian dari itu pasti kita mau masuk lagi. Itu ada namanya rasa penasaran. Istrinya ingin tahu, selalu kita mau tahu apa sudah ada saran, ada lagi walet kita dapat, kita mau lagi berapa sarannya, sudah ada sarang lagi jadi 1 2, mau lagi banyak. Ya, begitu terus saudaraku, enggak pernah ada ujung itu. Ya memang kalau kita sudah aktifkan itu pasti ya, yang penting ada walet tinggal 2 3 agak lumayan. Setelah waletnya sudah ada tinggal, pasti mau banyak lagi tuh. Pasti mau banyak. Kalau nambah lagi waletnya, begitu lagi ada walet pasti mau ada sarang. Belum ada sarangnya ini, sudah berapa bulan ini belum ada sarang jadi.
Ada lagi sarang saudaraku jadi pasti mau lagi di atasnya lagi itu yang jadi. Umpamanya 5 lah. Kita ambil dasar 5 saran. Tidak ada rasa puas saudaraku. Ya. Oke lah. Jadi sarang pasti kita katakan kapan ini bisa saya panen. Kita panen lagi nanti umpamanya kita ambil sekitar 1-2 ons. 20 sampai 30 sarang. Saya bilang sampai kapan lagi sampai bisa setengah kilo ya. Nah, jadi kembali lagi sama saya saudaraku. Kenapa saya mengatakan, justru selalu saya katakan itu saya dulu itu pengalaman dulu baru teori. Ya, istilahnya saya rasakan dulu itu baru saya angkat ini pembicaraan. Kalau di sekolah itu kan selalu saya katakan sudah di konten. Kalau di sekolah itu teori dulu baru pengalaman. Tetapi kalau saya itu bahasanya original. Saya rasakan dulu, ibaratkan ini ikan, daging. Ya saudara sama-sama tahu daging. Tapi yang saya rasakan, karena saya makan, saudara tahu itu daging. Tapi saudara tidak tahu rasanya itu gimana, garamnya itu daging, gimana bumbunya. Karena bukan saudara yang makan, hanya taunya daging. Yang makan saya yang rasakan. Makanya selalu saya katakan, saya rasa dulu baru saya angkat itu. Karena saya sudah tahu, saya sudah alami, saya sudah jalani. Nah, itu saudaraku ya. Nah, sama tadi itu rasa kepuasan. Makanya saya katakan tadi yang mengenai adanya walet itu selalu ada rasa penasaran, selalu ada kejenuhan. Kadang kita gembira, kadang kita kecewa. Kita lihat tadi di situ sarannya jadi. Tetapi adanya di dalam ruangan RBW itu tidak bagus, tidak diperhatikan bagian predatornya. Maksud saya predator itu hama. Nah, kita masuk kembali, kan pernah saya angkat juga. Masuk di dalam, kenapa itu sarang hilang? Bagus kalau sarang hilang juga nanya. Dia makan itu, digorogoti itu kecoa, semut. Ada di rumah, pernah saya tanya saudaraku. Itu yang di rumah itu semut merah yang kecil. Sampai itu yang anak wale itu tinggal kepalanya. Nah, habisi pantanya semua itu habis sampai perutnya itu dia makan itu semut kecil itu. Wah, ganas itu. Ganas saudara-saudara itu yang semut kecil. Dia makan semua itu. Tinggal kepalanya itu anak walet. Yang masih anak walet yang masih kuning, masih merah. Jadi hati-hati saudaraku ya, jangan dianggap remeh, jangan dianggap remeh itu hama. Nah, semacam itu kecoa itu itu kecoa itu nah dia kikis itu sarang walet di dalam. Di rumah juga biasa begitu. Pokoknya saya adakan penyemprotan, tetapi biasa ada di sela-sela itu kecoa masuk, kita tidak lihat. Oh, di lubang itu sarang tadi itu dia masuk mangkok pelontos supir, akhirnya kita masuk panen, wah berlubang-lubang itu masuk di patahan. Berapa jauh perbedaannya antara mangkok pelontos dengan patahan saudaraku ya. Saya sebutkan harganya karena saya juga kan saya rangkum semua mulai dari mengenai RBW-nya, harganya sarang. Harga sarang mangkok pelontos super harga sekarang ini saat ini 11.500 sampai 11.750 per 1 kilogram. Coba. Sedangkan kalau itu sarang tadi masuk di patahan, harganya jatuh. Harga patahan sekarang 8.500 sampai 9 juta. Saya ulang ya, harga patahan sekarang 8.500 sampai 9 juta, tergantung dari kualitas. Apakah kuning atau putih? Coba berapa jauh perbedaannya saudaraku? Antara 11,5 sampai harganya tadi itu 8,5 sampai 9 juta. Coba jauh toh. Coba pikir. Berapa uang kita buang kalau kita ambil per ons? Oke lah, kita ratakan saja, kita buang uang seumpamanya 3 juta atau 3.500.000. Kalau kita ambil 1 kilo 350. Ambil 1 kilo kan 3.500.000. Kalau ambil 2 kilo kali 2 berarti 7 juta gitu uang kita buang saudaraku. Berkali-kali kita panen, coba. Jadi jangan dianggap remeh ya saudaraku, itu yang predator di dalam ya. Ya, ini menyangkut semua pertanyaan saudara kita ini di bawah kolom komentar. Ya, jadi kita perhatikan saudaraku, jangan kalau kita masuk di dalam ruangan RBW saudara, karena sudah ada sarang, sudah ada akar, sudah makan akar ini, sisa kita gimana caranya supaya buahnya banyak. Ibaratkan tanaman kita pupuk, ya, kita rawat. Sama dengan ini bangunan, kita harus rawat.
Kalau kita tidak rawat, kalau kita sudah aktif, sudah bunyi suara, sudah aktif suara panggil, suara inap, suara tarik, biarkan nanti banyak saran. Bagaimana caranya mau banyak saran, saudaraku? Sedangkan di sana, di dalam ruangan RB saudara itu kita tidak pernah perhatikan, kita tidak konsisten di dalam. Yang mana saya maksud konsisten, kita tidak pernah merawat. Yang mana saya maksud merawat, biar airnya juga di kolam kosong, ventilasi angin itu ada burung gereja yang bawa rumput, tertutup semua ventilasi, berarti itu suhu udara. Kalau berbahasa suhu itu berarti udara, angin. Kalau berbahasa kelembaban saya, saudaraku, berarti dari air. Nah, sedangkan kita ini antara suhu dengan air, gimana caranya supaya bisa menyatu? Itu yang keinginannya walet. Ruangannya gelap, jangan selalu dimasuki. Nah, habitatnya walet gitu, saudaraku. Makanya kalau bagus habitatnya di dalam itu, di ruangan RBW itu, koloninya walet cepat meledak, meningkat. Ya, populasinya, perkembangbiaknya, semua itu. Jadi itu, saudaraku ya, kalau saudara mau meningkat saran yang 30 tadi. Tetapi itu sudah disyukuri, saudaraku, itu karena baru menjalan 2 tahun. Hanya masih mau dipacu. Kan pernah saya jelaskan, saudaraku ya, ada yang pernah saya tangani baru kurang lebih 1 tahun, dia mencapai dia punya saran itu kurang lebih 1 kilo. Pernah saya cerita itu, ada konten-konten, coba telusuri, coba nonton video saya yang lalu-lalu, saudaraku ya, coba nonton itu, ada itu. Saya bahas itu mengenai 1 tahun saya tangani, nama itu saya punya saudara namanya Pak Aris, ya. Ya, sebenarnya saya tidak mau sebut namanya dengan daerahnya, tapi tidak apa-apa kan, sudah kecoblosan tadi namanya saudara itu. Pada saya angkat itu. Sampai sekarang dia panennya itu sudah kurang lebih 8 kilo per 1 bulan. Coba ya. Nah, kalau kita mau membahas mengenai harganya, bahasa panen. Karena memang saya tuntun. Jangan selalu dimasuki, oh memang dia itu kayak berpuasa, dia tahan itu. Selalu dia mau masuk ruangannya, saya bilang jangan selalu dimasuki, buat apa dia kita masuk di dalam, apa yang kita mau ambil? Karena belum waktunya maksudnya belum saatnya kita panen juga. Karena saudara mau mengambil sarang atau mau populasi. Kalau saudara mau membuka sarang, silakan masuk, buka sarangnya, panen, silakan, tidak apa-apa. Mengenai adanya sarang itu, ya, saya tidak pernah larang mengenai adanya panen. Kapan waktunya populasi kita adakan. Mengenai adanya populasi tidak jadi masalah. Begitu pun juga panen, biar 3 biji, 2 biji sarang kalau kita mau panen, tidak jadi masalah kalau saya terbang anak. Tetapi gimana caranya banyak sarang kalau populasinya kurang? Sedangkan kita menginginkan ini adalah populasi dulu. Nah, saudaraku ya, seperti ini 30, masih mau dipacu. Oh ya, alhamdulillah saudaraku, bagus pertanyaannya. Terima kasih banyak. Karena saudara ini mau lagi tambah saran, berarti sarannya belum dibuka ya, saudaraku ya. Jangan dulu dibuka ya. Saya tidak larang sebenarnya, hanya saya mau populasi dulu, perkembangbiaknya, istilahnya kanakan. Kalau sudah meledak nanti sarannya, wah ada saatnya nanti capek sendiri buka saran, saudara, pasti ambil karyawan. Tidak mungkin kita mau 1 hari yang buka saran di dalam ruangan RBW, naik turun, seumpamanya agak tinggi. Ya, apalagi ini 3 lantai. Gimana kalau sudah meledak nanti, seperti bom. Itu yang kita inginkan, gimana caranya supaya walet itu bisa dia rangsang seperti magnet. Kenapa saya katakan seperti magnet? Walet keluar, dia ditarik kembali masuk. Karena di dalam ruangan RBW-nya itu bersatu dengan dirinya walet, dengan bagian di dalam ruangan RBW yang mana yang saya maksud bagian di dalam ruangan RBW terpenuhi suhu, terpenuhi kelembaban, aman, predator juga selalu kita adakan penyemprotan, ya. Ruangannya juga gelap. Nah itu saudaraku, itu yang dicari walet. Ya, walet itu suka berkoloni, suka ngumpul. Jangan sebalikannya. Mana air tidak ada, suhunya tidak terpenuhi. Begitupun juga kelembaban juga, maksudnya suhu udaranya tidak pas dengan diventilasi. Itu mana terang di dalam, pantulan cahaya matahari masuk di pipa, masuk di LMB, keras masuk. Sedangkan walet dia tidak suka itu ruangan yang terang. Ya memang tinggal, tidak salah. Biasa ada pertanyaan saudaraku, saudara kita ya, ada tinggal. Iya memang betul tinggal, tetapi beda kalau gelap dengan terang. Sama dengan tadi itu, pernah ada pertanyaan saudara kita ya, mohon maaf saudaraku ya, saya angkatin sedikit. Itu mengenai adanya
itu mengenai adanya kelembaban. Beda kalau tidak lembab. Seumpamanya ruangan itu panas, memang wallet tinggal tetapi lambat. Yakin aja. Coba bandingkan saudara kita ya. Coba kita bandingkan saudara ya. Ruangannya lembab dengan ruangannya panas, maksudnya dingin. Dan itu yang satunya itu panas. Yakin aja. Banyak kendala di situ. Pertama, walletnya itu susah tinggal. Yang kedua, ada lagi saran nanti retak. Tidak bisa utuh itu saran. Karena kenapa? Adanya tadi itu hawanya panas. Sedangkan itu wallet, kekuatan wallet itu dia bikin rumah adalah air liur. Coba saudara-saudara kumpulkan air liur saudara. Kira-kira kapan baru bisa jadi? Itu kembali kepada kuasa. Gitulah wallet ciptakan. Makanya selalu saya katakan kelebihannya wallet itu ada 4. Yang pertama pendengarannya, yang kedua penglihatannya, yang ketiga panca indera, keempat penciuman. Itu kekuasaannya wallet itu diberikan kepada Allah Maha Kuasa. Ya, kadang-kadang kita mengatakan ada di dalam ruangan RB itu wallet, padahal tidak ada. Kadang-kadang kita mengatakan tidak ada, padahal ada. Justru saya katakan jangan sering-sering masuk di dalam ruangan RBW. Bukan saudara yang selalu masuk, keluar masuk. Yang keluar masuk itu wallet. Wallet yang keluar masuk di LMB-nya, lubang masuknya burung. Ya. Jangan banyak sekali saudara gitu. Saya capek juga itu setengah di bangunan-bangunan yang di luar-luar. Banyak itu. Pernah juga saya angkat saudaraku ya. Baru berapa bulan saya katakan sama saudara itu yang saya tangani bangunannya, nanti saya datang bang. Ya. 4 bulan saya kasih waktu. Nanti saya datang pengecetan pertama. Yang pertama kita cat adalah titik. Maksudnya titik itu kotoran wallet, taiknya wallet. Itu pertama. Jangan dulu cari burungnya dan sarannya. Kita berapa titik. Kalau kita sudah lihat titik berapa titik, berarti itu yang burung sudah bermalam. Apalagi kalau kotorannya masih basah-basah. Beda kalau kotoran sudah kering, berarti burung itu sudah tinggalkan itu tempat. Karena itu kotoran itu sudah kering. Itu yang saya alami, itu yang saya lakukan di binaan saya. Itu yang saya lakukan kalau saya menangani net tender. Istilahnya terima kunci. Mulai dari cakar pondasi sampai selesai. 1, 2, 3, 4 lantai seterusnya. Karena Anda pernah saya bahas saudara itu mengenai adanya itu 6 lantai saya tangani. 6 lantai itu saya tangani. Sering-sering saya bahas itu. Ukurannya itu 13,5 kali 18,5. 6 lantai. Alhamdulillah sekarang sudah dia rasakan hasil. Dia punya PT itu. Tidak usah saya sebut namanya, tidak usah saya sebut daerahnya saudaraku. Alhamdulillah dia sudah menghasilkan, dia punya banyak uangnya itu saudara ya, banyak. 60 mobilnya itu. Spedisi. Makanya itu bangunannya besar sekali, 6 lantai. Kalau kita di atas situ, coba ya, itu selalu saya jelaskan itu. Ukuran yang pertama itu dari lantai ke plak itu 3 meter. Lantai kedua itu 2 meter 70, lantai ketiga itu dari lantai ke plak itu 2 meter 50, berarti sudah 3 lantai. Naik ke lantai keempat 2 meter 50, naik ke lantai ke 5 2 meter 20, naik lantai ke 6 2 meter 25, tambah puit. Puit ukurannya puit itu 3 kali 4. Coba. Dan di atas itu puit itu ada kolom saya pasang, saya rancang. Coba ya. Jadi panjang kali lebar kali ketinggian dan berapa lantai. Ya itu saya sudah sebut tadi saudaraku. Itu yang saya tangani. Ya jadi mudah-mudahan saudara itu bisa dia seperti itu. Ya, dan itu juga yang saya jelaskan tadi. Nah, itu saudaraku ya. Itu asal mulanya dia punya bangunan itu 4 lantai, tapi dia tinggali itu 2 lantai khusus untuk rumah keluarga. Ya, yang 2 lantai khusus untuk wallet. Karena yang di atas sudah berhasil, dia tembus ke bawah, dia tinggalkan itu rumah. Dan itu sudah menghasilkan juga. Saya sering-sering saudaraku ya, saya membahas mengenai adanya perwaletan. Makanya kalau saudara-saudari itu tujuh di dunia wallet itu siap akan menerima cobaan. Kenapa saya mengatakan siap terima cobaan, tantangan, hambatan, rintangan, semua itu nanti akan menghambat ke Anda. Kenapa saya katakan tidak ada yang punya RBW itu langsung tiba-tiba meledak, dia punya burung. Pasti melalui semua itu namanya penasaran, jenuh, kecewa, gembira, sakit, timbul rasa emosi. Semua ada di wallet saudaraku. Makanya itu wallet berat dihadapi karena di situ uang jadi. Ya. Jangan saya mencoba-coba bangun wallet. Jangan mencoba-coba saudara ya, mohon maaf sekali lagi mohon maaf.
Kalau mau bangun walet mencoba-coba, kalau penjelajah, pesan penjelajah 75 rahasia sukses mengenai adanya walet, lebih baik saudara tidak usah bangun walet kalau mau mencoba-coba. Kenapa saya katakan jangan bangun walet kalau mau mencoba-coba? Kalau rezeki datang tidak ada bahasa coba-coba kalau rezeki datang. Dan kalau cobaan datang tidak ada bahasa coba-coba kalau cobaan datang. Itu pesan saya. Karena walet itu bukan sementara, selama-lamanya. Makanya kalau saudara mau membangun rumahan gedung walet, ya RBW maksud saya, usahakan bangunan saudara itu jangan coba-coba ya gini-gini saja gini. Usahakan dipatenkan. Karena kemarin itu saya bahas mengenai adanya sirip. Gimana kalau siripnya sudah kalah? Sedangkan di situ sudah ada telur, ada anak, ada sarang. Ya. Nah, jadi diusahakan saudara gimana caranya supaya kalau perlu itu sirip, gitu juga umurnya itu bangunan sama dengan bangunan. Ya, kita patenkan. Kalau sudah banyak sarang kita ganti itu, jangan harap saudaraku burung itu kalau sudah diganti siripnya, oh lama itu karena saya sudah rasakan. Baru kemarin saya pertanyaan saudara gimana kalau kalah papan sirip. Saya sudah angkat itu saudaraku mengenai itu papan sirip. Saya sudah alami itu. Banyak sarang di situ, banyak anak. Saya bersihkan di situ, saya ganti papannya itu. Tidak mau bertahun-tahun baru ditempati di situ. Itu pun satu-satu burung. Beda kalau kita, saya jelaskan kemarin ya. Kalau kita itu diperbaiki rumah, enak, bagus, kita gembira. Nyaman kita tempati karena rumah kita itu berubah. Tetapi kalau burung beda. Burung itu beda. Kita ganti itu siripnya tadi itu tempati, kita ganti, jangan harap kembali ke situ. Selamat tinggal. Dia pindah ke situ. Paling ada tinggal di situ hanya burung yang liar dan belum punya rumahan. Dia masuk, salah sedikit dia kesasaran, dia di dalam itu, dia bertengkar di situ. Dia melengket di situ. Itu yang tinggal. Nah itu. Makanya saya selalu katakan saudara ya, burung kalau sudah berkeloni di dalam ruangan RBW, jangan harap burung itu akan pergi sampai punah pun di situ. Seperti bahasanya sudah sampai meninggal baru dia di situ. Tidak ada bahasa dia pergi. Kalau burung itu sudah dia suka itu tempat. Kebalikannya, biar gimana saudara itu mau menarik itu burung itu ibaratkan magnet mau menarik, tapi magnet itu tidak mampan. Bahasanya kenapa? Kalau ruangannya panas, selalu diganggu, banyak predator di dalam, hama, mana juga suhunya tidak tercapai, apa yang keinginannya walet, apa kemauannya walet, apa yang disukai walet, tidak akan, yakin saya saudaraku, tidak akan, dia akan pergi. Karena tidak nyaman di dalam. Saya kasih contoh saudaraku ya, mohon maaf. Saudara melihat hotel atau penginapan, saudara sementara perjalanan jauh, karena saudara itu masih jauh perjalanan, kita mau menginap. Woi, itu hotel atau penginapan bahasanya ya. Ini satu contoh, ini satu istilahnya, satu filosofi ya, satu gambaran saya kasih saudara, dan ini gambaran tapi nyata. Saudara perjalanan jauh, dapat malam mau istirahat, dapat hotel mewah, penglihatan cantik. Ini kasat mata ya saudaraku ya. Oke lah, kita masuk dalam nginap, tetapi di dalam panas. Oh cantik, dari luar dilihat itu cantik. Kita masuk di dalam, panas, tidak ada kipas, tidak ada AC. Berarti yang keinginan kita tidak sesuai apa yang difasilitas di dalam hotel itu. Begitu juga walet. Ini satu gambaran ya, ini satu satu gambaran untuk saudara-saudara kita. Begitu juga, tidak ada bedanya kita saudara. Karena kita diciptakan, walet pun diciptakan. Dia butuh makan, kita juga butuh makan. Tidak ada bedanya. Ya. Nah, jadi kita harus sadari saudara, kita kembali kepada hati nurani, ya, lahirnya dan batin kita. Kenapa? Ya, kita harus syukuri. Makanya selalu saya katakan, semua yang kita adakan namanya membangun, semua itu hak cipta. Hak cipta kalau bahasa YouTube, itu semua ciptaan. Tidak bisa berdiri saudaraku bangunan kalau tanpa diciptakan itu batu. Tidak bisa berdiri bangunan kalau tidak diciptakan itu pasir. Tidak bisa berdiri bangunan kalau tidak diciptakan itu semen. Itu semen dari mana? Oke lah, ada saudara berkata, gimana seumpamanya bangunan saya kayu, kan bukan batu. Itu pun kayu diciptakan, kan itu pohon kita tebang, baru kita sensor, baru kita somel, baru kita pasang di situ ruangan RBW. Kita bentuk ruangan RBW. Semua dari situ, dan kita akan kembali ke situ. Semua. Jadi jangan saudara, jangan mengatakan saudara ini.
Makanya selalu saya katakan saudaraku, kita berdoa dan berusaha, ya, itu inti. Dan kita harus menghadapi namanya segala tantangan, cobaan, tantangan, rintangan dan hambatan. Dan satu itu yang bisa kita lawan dan paling berat adalah kesabaran. Dan itu yang dialami semua seluruh yang punya RBW, petani walet. Ya, pasti. Karena saya sudah rasakan itu. Saya sudah alami, saudaraku, ya. Saya sudah alami. Jadi saya tahu cerita, bukan rekayasa. Saya sudah tahu rasanya itu. Jadi saya itu saudaraku, saya juga pernah menderita seperti saudara kita, ya. Jadi itulah pendom-pendom saudaraku, gimana caranya supaya burunya itu cepat banyak. Itu tadi penuhi kelembabannya di dalam saudara-saudaraku, ya. Suhunya, karena sudah ada saya paparkan itu suhu yang paling bagus, yang paling ideal di dalam itu 29,30 Celcius. Itu suhu yang diinginkan walet kalau walet mau beradaptasi dengan nyaman di dalam dan akan berkembang biak dan bikin sarang. Itu kalau suhu. Sekarang saya melangkah ke kelembaban. Kelembaban yang bagus itu standar itu 88 sampai 89, 90 sampai 95% itu yang diinginkan walet. 24 jam siang malam. Kalau Anda tidak bisa merasa, silakan belikan pengatur di toko. Ada itu di toko juga saudaraku yang digital, tidak terlalu mahal itu. Ya, kita belikan itu yang pengukur suhu, cara mendeteksi ukurannya suhu dengan kelembaban. Ada itu. Tetapi kalau saya saudaraku, saya tidak pernah, maaf ya, saya tidak pernah menggunakan mengenai adanya itu. Karena saya hanya merasa itu hawa di dalam. Oh, ini sudah dingin. Saya 15 menit di dalam sampai 20 menit saya sudah tahu. Oh, kelembabannya sekian, dia capai. Begitupun juga suhu, ya. Itu kalau saudara mau cepat itu beradaptasi, burung di dalam sampai burung itu bisa berkembang biak sampai bikin sarang banyak. Saudaraku, ya, bagus sekali pertanyaan saudaraku, saya jempol. Jadi mudah-mudahan saudara kita yang lainnya nonton, ya, kita bisa petik. Ada pembelajaran bisa kita ambil di dalam. Namun sedikit kita harus ukur saudaraku, ya. Ya, jangan cari banyaknya baru tidak ada juga manfaat. Biar sedikit saudaraku, karena itu jangan dianggap remeh itu sedikit, karena itu sedikit akan jadi bukit, ya. Ibarat kita itu pelan-pelan kita harus hadapi, karena justru di situ kita dicoba juga. Selalu saya katakan saudaraku, apapun yang kita jalani, apapun yang kita alami ke pekerjaan, bukan dari dunia walet saja, pekerjaan apapun, ya. Makanya selalu saya menggambarkan mengenai adanya perjalanan kita, begitupun juga di dunia walet. Karena ini kan bahasa pertanyaan, kan saya punya konten kan walet, tapi menyangkutnya karena hati nurani, bukan dari konten walet saja, ya. Itu saudaraku, ya. Jadi saudara itu kalau mau melenceng dari situ, ya walau alam. Jadi itu pesan saya saudaraku, gimana caranya supaya itu bangunan saudara itu bisa dipacu ke depannya. Itu yang kita inginkan, semua itu walet saudaraku, ya, semua menginginkan itu. Tapi maaf ya, saya ulangi, syukur saudara sudah mengalami itu 30 sarang itu. Ada itu saya angkat saudaraku sudah 2 tahun sampai 3 tahun itu sarangnya baru 3 biji. Berat itu di walet, berat. Berat. Kenapa saya katakan berat? Ya, kita membangun, ada umpamanya uang, ada dana, mampu. Tetapi mampu kami menunggu, mampu bersabar. Saudara, ya, banyak sekali saudara kita itu direhab bangunannya sampai 2-3 kali itu belum apa-apa, masih menunggu, masih mengharap. Makanya saya katakan kalau orang terjun di dunia walet pasti siap, ya, siap. Itu saya katakan siap, ya. Saya sudah kupas tadi semua. Itu pernah saya katakan itu, pernah saya angkat itu mengenai adanya bupati. Itu wakil bupati. Itu menelpon dia punya penjaga di sana, dia telepon sampai dia kembali gara-gara itu walet. Luar biasa itu pengaruhnya walet, ya. Karena kenapa saya katakan luar biasa? Saudara mendirikan bangunan walet karena keinginan saudara pasti saran. Gimana kalau sarannya mahal? Karena itu pengaruhnya luar biasa. Ya, pengaruh luar biasa itu saran. Karena di situ letaknya itu cetak uang. Jadi itu pesan saya saudaraku, jangan mencoba-coba, ya. Pokoknya kalau mau terjun, ya terjun. Harus siap.
Mudah-mudahan bisa mencapai apa yang keinginan Anda, sampai Anda nanti mencapai apa yang keinginan. Ibaratkan saya jelaskan, kalau jasa, semua perjuangan yang Anda lewati itu dari hari ke hari, minggu ke minggu, bulan ke bulan, tahun ke tahun, terlenyap secara tiba-tiba kalau saudara sudah mencapai namanya ijazah. Karena itu keinginan Anda. Kalau walet itu menginginkan itu saran. Apabila saran sudah dia capai saudara-saudara, insya Allah, ya. Kalau sudah jual itu sarannya, pegang uangnya itu sarang itu, lupa perjuangannya. Yang saya bilang tadi itu, lupa. Tetapi kebalikannya, yang mana saya maksud kebalikannya, berjual setengah mati berjuang, tidak ada apa-apa, tidak ada harapan, tidak ada, pokoknya hampa, bahasanya hampa, tidak ada yang kita harapkan. Banyak itu bangunan ditutup karena yang punya bangunan sudah tidak bisa bersabar lagi karena sudah capek. Gimana caranya kalau sudah direhab, berapa kali direhab begitu-gitu terus. Makanya selalu saya katakan saudaraku, kalau saudara mau berhasil, ya, saya ulangi ya, ini pesan saya dari Penjelajah 75, rahasia mengenai adanya sukses sarang walet. Kalau saudara mau berhasil, ikuti selalu konten saya, jangan tonton setengah-setengah, tonton sampai habis. Karena kenapa? Semua yang saya salurkan di konten tutorial saya, kalau saya tayang, semua itu adalah perjuangan saya. Semua itu yang saya rasakan, bukan dari saya saja, teman-teman begitu. Silakan tanya teman-teman saudara saya. Semua rasakan apa yang saya rasakan sampai dia sukses. Seandainya saya tidak sukses, tidak mungkin saya cerita kayak gini, karena saya tidak pernah rasakan. Nah, justru itu tadi sebagai penjabarannya ya, gambaran-gambaran itu saya kasih tadi itu. Ibaratkan, ya, dirawat lagi belum tentu, apalagi kalau dibiarkan saja. Ya, jadi itu pesan saya saudaraku, mohon maaf. Makanya kalau saya berbicara saudaraku itu panjang lebar, karena itu mengenai adanya walet, begitu juga lama baru berhasil, begini juga konten. Kalau kita mau singkat-singkatkan itu berat, istilah 4-4. Ya, ada yang bisa disingkatkan, ada yang tidak. Jadi gimana kalau saudara umpamanya memberikan pertanyaan, tolong dijelaskan, tolong pencerahannya. Berarti bahasa penjelasan dengan pencerahan itu berarti kita mau menjelaskan secara mendetail ya, secara berlahan-lahan gimana caranya supaya bisa berhasil seperti saudara kita yang pernah mengalami hasilnya saat ini, yang pernah merasakan namanya penderitaan, keluh kesahnya namanya di dunia walet. Ya, luar biasa itu. Karena itu walet itu saudara kita berhasil seperti ATM. Kenapa saya bilang mengatakan ATM? Ambil itu pecungkil itu, cucu saja itu, tusuk saja itu, keluar itu saran. Begitu juga itu ATM. Kasih masuk saja itu, tinggi seberapa nomor PIN, keluar itu uang. Begitu juga saran. Kalau kita itu ambil itu, pembukaannya itu, buka itu, keluar. Kau mau jual kering, kau mau jual lembab, semua ada harga. Hanya kalau lembab harganya murah karena ada kandungan kadar air. Makanya selalu saya katakan kalau habis dipanen, setelah selesai panen, keluar dari tempat ruangan tadi itu, silakan kipas, gunakan kipas matahari, gunakan kipas angin. Jangan gunakan cahaya matahari karena nanti pecah, berubah warna. Apalagi kalau kita mau simpan. Nah, saudaraku ya. Jadi kalau saudaraku sudah paham tadi ya, yang apa yang saya katakan, yang langkah yang kita lakukan itu saya ulangi. Yang pertama, kelembabannya kita harus betul-betul kontrol, konsisten di dalam kelembaban. Yang kedua, suhunya kita harus betul-betul paham itu suhu, usahakan supaya dia ideal. Yang ketiga itu usahakan predatornya semprot di dalam supaya jangan banyak predator lahir. Ya, nah ini kita harus kontrol semua ini. Yang keempat itu kalau keras cahaya matahari masuk, pantulan cahaya matahari masuk, silakan adakan namanya sekat lar, ya, sekat piling. Kan bisa sekat, bahasanya bisa juga piling, kata lainnya piling, bisa juga bahasanya dibendung. Karena itu cahaya yang kita bendung yang masuk di dalam ruangan RBW. Karena kapan itu cahaya matahari masuk, pantulannya masuk di dalam itu keras, walet itu cenderung bikin saran, sedangkan walet sukanya dia gelap. Ya, ini 4. Yang kelima, saudara jangan selalu keluar masuk, apalagi bagi yang pemula. Umur bangunannya saudara semuanya masih belia, maksudnya masih belia, masih baru, jangan selalu keluar masuk saudara-saudara ya. Itu pesan saya. Ya, jadi itu 4, ada 5 saya pesan. Saya tambahkan 1, usahakan gimana caranya supaya itu suara luar tarik, kalau gunakan tarik, kalau tidak jadi masalah. Suara inap, usahakan supaya suaranya merespon. Itu ada 6 ini langkah yang kita harus dalami di situ. Insya Allah mudah-mudahan apa yang saya paparkan ini, apa yang saya utarakan mengenai adanya konten tutorial saya, saudara bisa tersalur ke saudara-saudara. Ya. Nah, jadi itu tadi saudara kita pertanyaan yang 30 saran 2 tahun umur bangunannya. Saya ulangi ya.
dia punya ukuran RBW-nya 5 kali 10 ya, 5 kali 10, 3 lantai, umur 2 tahun, saran di dalam 30. Mudah-mudahan tambah ke depannya bagus saudaraku ya. Tapi jangan dilepaskan dulu ya. Nah, kalau belum terlalu butuh, biarkan dulu beradaptasi. Ada saatnya nanti kita itu si capek sendiri karena sudah makan akar ya. Mudahan berlipat-lipat nanti itu hasil. Ada saat nanti saudaraku ya, kita itu selalu buka saran. Bersabarlah dulu untuk populasi kita. Gimana cara populasinya bisa banyak ya. Nah, itu saudaraku ya. Kalau wallet banyak berarti yakin aja saran juga akan banyak. Oke saudaraku, jadi mohon maaf ini kalau ada kata-kata saya terselip salah karena saya kayak gini, saya manusia kayak gini ya. Apa yang saya utarakan, saya paparkan itu yang pernah saya alami semua saudaraku ya. Nah, saya rasa dulu baru saya angkat di pembicaraan. Istilahnya saya dari pengalaman dulu baru teori. Nah, jadi mudah-mudahan saudara kita apa yang saya utarakan mudah-mudahan bisa diterima dengan baik ya. Silakan saudara praktekkan di ruangan RBW-nya masing-masing, begitupun di lapangan. Tolong di-share saudaraku ya, di-share. Siapa tahu kalau teman-teman itu tidak sempat nonton, apakah dia sibuk supaya dia lihat. Ya, saudaraku ya, karena teman-teman kita itu banyak yang membutuhkan. Banyak yang membutuhkan namanya ilmu, sedangkan ilmu itu susah dicari. Ya, namun kita mencari ilmu itu belum tentu pas untuk kita. Ya, kita harus berusaha saudaraku ya, kita harus bertawakal, bersabar, berdoa dan berusaha. Oke? Yang baiknya kita ambil, yang berkenan kita ambil, saya ulangnya, yang berkenan kita ambil, yang tidak berkenan tidak usah kita ambil. Tetapi perlu kita saring dulu, jangan sampai yang kita buang itu yang paling utuh, yang paling perlu yang kita ambil, sampai kita itu tidak ambil ya harus. Jadi saya ulangi saudaraku ya, silakan ambil yang baiknya, yang tidak berkenan jangan diambil. Karena adanya saya begini, saya manusia biasa, tidak luput salah dan hilaf. Yang sempurna itu hanya Allah. Oke? Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses terus.